Di suatu pagi di pesisir selatan Jawa, angin laut berembus pelan, seolah membawa bisikan masa lalu. Perahu-perahu nelayan telah bersiap sejak fajar. Di atas salah satunya, sebuah sesaji lengkap diletakkan dengan hati-hati. Kepala kerbau, nasi tumpeng, bunga 7 rupa, dan dupa harum menjadi lambang pengorbanan. Para nelayan dan warga desa telah berkumpul di tepi pantai, mengenakan pakaian tradisional, menanti saat sesaji itu dihanyutkan ke tengah laut. Inilah sedekah laut, sebuah ritual spiritual yang bukan sekadar persembahan, tetapi bentuk penghormatan kepada penguasa laut dan leluhur yang diyakini menjaga keselamatan nelayan saat melaut. Di sisi lain, yakni di negeri yang jauh di seberang samudra, di sebuah desa kecil di Jepang, lentera-lentera mulai dinyalakan saat senja datang. Obon telah tiba. Di taman, kuil, hingga depan rumah, orang-orang menyalakan api kecil dan mengatur makanan yang dahulu disukai leluhur mereka. Mereka percaya roh para leluhur pulang ke rumah selama beberapa hari. Mereka tak datang sebagai tamu, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang telah mendahului dan kini singgah untuk dikenang. Disinilah dua tradisi dari dua bangsa yang berbeda menunjukkan kemiripan yang mengejutkan. Bukan terletak pada bentuk luarnya, tetapi pada ruh yang menghidupinya. Sebuah penghormatan yang dalam kepada yang tidak kasat mata, kepada mereka yang telah pergi dan kepada kekuatan alam yang tak bisa dikendalikan manusia. Bagi masyarakat pesisir di Indonesia, laut bukan sekadar tempat mencari ikan. Laut adalah ruang suci, tempat tinggal makhluk tak terlihat, penjaga keseimbangan alam. Itulah sebabnya sedekah laut menjadi begitu penting. Laut dianggap sebagai sesuatu yang hidup. Laut bisa memberi rezeki, tapi juga bisa mengambil nyawa. Maka, manusia perlu menjaga hubungan yang harmonis dengannya. Sedekah laut bukanlah pemujaan terhadap laut, melainkan cara berterima kasih. Cara untuk menunjukkan bahwa manusia tidak serakah, bahwa manusia masih ingat pada aturan alam. Biasanya, sedekah laut dilakukan setahun sekali. Waktu pelaksanaannya berbeda di setiap daerah. Di Cilacap, Jawa Tengah, tradisi ini dikenal sebagai labuhan. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, warga menyebutnya sebagai upacara sedekah laut baron. Namun satu hal selalu sama. Selalu ada sesaji, selalu ada doa, dan selalu ada perahu yang membawa persembahan menuju laut lepas. Kadang kepala kerbau dilepaskan ke tengah laut. Kadang boneka atau simbol tertentu yang mewakili harapan. Sementara itu di Jepang, meskipun tidak secara langsung melibatkan laut, Festival Obon juga menyimpan elemen air yang kuat. Dalam tradisi Obon, dikenal ritual Toro Nagashi. Lentera-lentera diletakkan di atas air dan dibiarkan mengalir ke sungai atau laut. Mereka percaya lentera itu akan mengantar roh leluhur kembali ke alam mereka. Seperti halnya perahu sesaji dalam sedekah laut, lentera Obon menjadi simbol pelepasan. Simbol bahwa ada hal-hal yang tak bisa ditahan, bahwa manusia harus belajar melepaskan dengan hati lapang. Hal paling menyentuh dari kedua ritual ini adalah bagaimana keduanya merawat kenangan. Sedekah laut bukan hanya tentang hubungan dengan laut. Ia juga tentang leluhur, tentang roh para pendahulu yang diyakini tetap ada dan menjaga dari alam tak kasat mata. Banyak yang percaya bahwa arwah nenek moyang masih bersemayam di sekitar lautan. Maka, dengan mengirimkan sesaji, mereka tidak hanya berterima kasih kepada laut, tetapi juga kepada para leluhur yang dahulu pernah menapakkan kaki di pasir pantai yang sama. Obon di Jepang tidak jauh berbeda. Festival ini adalah momen pulang kampung. Pulang bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Anak-anak kota kembali ke desa. Mereka membersihkan makam,
membakar dupa, menyuguhkan makanan favorit kakek dan nenek mereka. Mereka percaya bahwa roh para leluhur datang pada malam hari. Roh itu tidak ditakuti, justru disambut dengan penuh sukacita. Rumah-rumah dipenuhi aroma makanan dan cerita lama. Anak-anak mendengar kisah tentang generasi sebelumnya. Dan disitulah ingatan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam kedua tradisi ini, kematian bukan akhir. Ia adalah awal dari hubungan yang lebih sunyi namun lebih dalam. Sebuah pengakuan bahwa manusia tidak berjalan sendiri di dunia. Ada jejak langkah masa lalu yang terus mengikuti. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga. Hal yang menarik dari sedekah laut dan obon adalah peran ritual sebagai jembatan batin antara yang hidup dan yang telah tiada. Di tengah zaman yang serba digital dan serba cepat, kedua tradisi ini tetap bertahan. Karena mereka memenuhi sesuatu yang tak bisa dipenuhi oleh teknologi. Sebuah kerinduan spiritual. Sebuah keinginan untuk merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Di pantai, saat sedekah laut digelar, kamu bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana berubah menjadi hikmat. Anak-anak yang biasanya bermain di pasir ikut tertunduk. Orang dewasa yang sepanjang tahun bekerja keras menangkap ikan kini menunduk dalam doa. Semua bersatu dalam satu niat, menjaga keharmonisan. Begitu pula di malam obon. Saat lentera mulai terapung di sungai, suasana berubah sunyi. Orang-orang tak banyak bicara, hanya menatap cahaya kecil itu mengalir perlahan. Tak ada teriakan, tak ada hingar-bingar, hanya bisikan dalam hati. Sebuah pengakuan sunyi atas kehadiran yang tak terlihat. Meskipun sedekah laut lahir dari budaya Jawa dan obon dari budaya Jepang, keduanya menunjukkan bahwa spiritualitas sejati tak mengenal batas geografis. Keduanya lahir dari kebutuhan manusia untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan alam dan leluhur. Perbedaannya hanya terletak pada simbol dan bentuk luarnya. Namun jiwanya tetap sama. Bahkan bisa dibilang, meskipun berada dalam konteks yang berbeda, sedekah laut dan obon berbicara dalam bahasa yang sama. Bahasa yang tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan dengan perasaan, dengan rasa hormat, dengan kesadaran bahwa ada kekuatan tak terlihat yang perlu dihargai. Tantangan terbesar bagi kedua tradisi ini adalah zaman. Di Indonesia, sedekah laut sering diperdebatkan. Ada yang menganggapnya bertentangan dengan ajaran agama. Ada pula yang menilainya sebagai budaya lokal yang perlu dijaga. Di Jepang, obon mulai kehilangan maknanya di kalangan muda. Banyak yang hanya menjadikannya hari libur tanpa memahami esensinya. Namun yang menarik, kedua tradisi ini tetap bertahan. Karena mereka tidak hanya hidup di dalam buku. Mereka hidup di dalam hati orang-orang yang masih merawatnya. Orang tua yang tetap mengajak anak-anak ke pantai saat sedekah laut tiba. Keluarga Jepang yang masih menyalakan lentera meski hidup di kota besar. Modernitas bukan musuh. Ia hanya ujian bagi tradisi untuk membuktikan bahwa dirinya masih relevan. Sedekah laut dan obon menunjukkan bahwa meskipun zaman berubah, manusia tetap butuh ruang untuk merayakan kehadiran yang tak kasat mata. Ruang untuk menyentuh yang tak bisa disentuh. Pada akhirnya, sedekah laut dan obon tidak hanya tentang apa yang tampak. Mereka adalah perjalanan batin. Cara manusia menjaga keseimbangan antara dunia yang nyata dan dunia yang tersembunyi. Cara untuk tidak melupakan bahwa hidup ini bukan hanya tentang hari ini, melainkan juga tentang kemarin dan tentang mereka yang telah pergi mendahului. Di tengah dunia yang makin sibuk, di tengah hidup yang makin cepat, dua tradisi ini mengajarkan tentang pelan, tentang hening,
tentang mengenang dengan hati. Dan mungkin, saat kamu berdiri di tepi pantai melihat sesaji dihanyutkan, atau saat kamu menatap lentera mengapung di atas air malam, kamu akan sadar bahwa meskipun lahir dari dua budaya yang jauh, sedekah laut dan obon sebenarnya sedang berbicara kepada bagian yang sama dalam dirimu. Bagian yang ingin terhubung, bagian yang ingin mengenang, bagian yang ingin bersyukur.